Bagaimana syarat-syarat penyelamatan di dalam air? Seorang penolong harus dibekali dengan beberapa keahlian dasar keselamatan di air, meliputi kemampuan mengenai potensi, bahaya, dan bagaimana cara mengatasinya, memahami teknik pertolongan mulai dari yang paling aman hingga yang paling beresiko tinggi. Lalu menurut Anda bagaimana teknik yang diperlukan? Pertama yaitu ada teknik raih, dengan cara meraih korban menggunakan benda misalnya tongkat agar korban bisa menggenggam, kemudian kita menarik korban ke tepi. Juga ada teknik lempar. Teknik lempar yaitu kita melempar pelampung atau benda-benda yang bisa kita arahkan ke korban untuk menarik korban juga ke arah tepi. Juga kita bisa memberitahu korban arah lemparan kita. Kemudian ada dayung. Dayung yaitu mendekati korban dari ujung yang berlawanan dari tempat kita duduk. Apabila perahu terbalik, posisi kita agak jauh sehingga dapat mengurangi risiko korban tertangkap. Kemudian ada renang, yaitu berenang ke arah korban. Teknik ini dilakukan jika kita sudah ahli dan sudah mahir dalam berenang. Kita bisa melakukan teknik ini untuk menolong korban dengan cara menyelamatkan langsung. Menurut Anda bagaimana kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan dalam penyelamatan di dalam air? Menurut saya pertolongan pada korban yang masih dalam keadaan sadar dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, memberikan pertolongan dengan peralatan yang ada di sekitar seperti ban, pelampung, atau barang lain yang dapat mengapung. Penggunaannya diikat pada tali sehingga mudah untuk ditarik. Yang kedua, melakukan pertolongan langsung kepada korban jika korban berada dalam dasar kolam atau terapung-apung di permukaan air. Yang ketiga, jika korban masih dapat menggerakkan anggota tubuhnya, pertolongan dapat dilakukan dengan mendorong tubuh korban ke arah sisi kolam secara perlahan-lahan. Yang kedua, pada korban dalam keadaan yang tidak sadar. Yang pertama, jika korban masih di air, dapat dilakukan dengan backstroke saving action, yaitu penolong berenang dalam keadaan. Yang kedua, pada korban yang telah diangkat ke tepi dan ditempatkan pada tempat yang nyaman, lakukan penyelamatan dengan sistem RJP. Yang ketiga, memahami teknik pertolongan dengan cara RIP atau CPR. Sangat dibutuhkan jika kontak rescue adalah pilihan satu-satunya. Yang menurut Anda, orang yang seperti apa yang harus diselamatkan? Kita harus bisa mengelompokkan. Yang pertama itu ada orang yang bukan perenang. Ada tipe korban yang seperti ini. Kita harus memperhatikan posisi badan agar terlihat lurus, arah vertikal, gerakan kasar dan cenderung tidak berpola. Wajah harus terlihat panik, arah tatapan tidak jelas. Korban hanya fokus untuk mengambil napas. Saat ditolong mungkin akan berusaha untuk meraih penolong, tidak dapat mengikuti perintah atau tidak dapat komunikasi secara baik, selalu ingin dalam posisi vertikal sehingga cenderung panik. Jika korban seperti ini ditolong dalam keadaan horizontal, selalu berusaha kepala dan dada berada di atas permukaan air yang diperhatikan penolong. Korban tipe ini sangat berbahaya bagi penolong. Sebisa mungkin hindari pertolongan dengan menggunakan teknik kontak atau berhubungan langsung dengan korban. Kemudian ada perenang yang cedera. Pada tipe korban seperti ini memiliki karakteristik seperti posisi badan mungkin terlihat agak aneh, bagian tubuh tergantung dari bagian tubuh yang cedera, misalnya kaki, posisi kaki korban terlihat aneh. Kita harus bisa memahami itu. Kemudian gerakan terbatas akibat cedera, wajah yang terlihat cemas, atau bisa dilihat wajah korban yang panik. Kemudian saat ditolong mungkin tidak merespon perintah karena lebih fokus pada rasa sakitnya, berusaha mempertahankan posisi karena biasanya pasti akan memegangi area yang cedera yang diperhatikan penolong. Kemungkinan akan membawa korban dalam posisi yang agak aneh sesuai cederanya. Perhatikan cedera yang dialami perenang kemudian ada perenang yang kelelahan. Ada tipe korban ini memiliki karakteristik ya seperti
Pola kayuhan yang lemah, posisi badan biasanya membentuk sudut dengan permukaan air. Kemudian perhatikan wajah korban. Jika wajah memandang ke tepian atau perahu yang di dekatnya, kepala kadang tidak terlihat, dapat melambai untuk meminta bantuan. Wajah mungkin terlihat sangat lelah atau cemas saat ditolong, merespon perintah penolong dengan baik. Kooperatif saat ditawarkan bantuan, bisa ditopang dalam keadaan terlentang yang diperhatikan penolong. Dapat ditolong menggunakan teknik kontak rescue atau berhubungan langsung, lebih mudah untuk ditolong. Kemudian ada juga korban yang tidak sadar, pasif. Pada korban yang tidak sadar, karakteristiknya yaitu terlihat tidak bergerak, mungkin hanya sebagian punggung yang terlihat di permukaan, mungkin hanya terlihat puncak kepalanya saja. Kemudian wajah biasanya menghadap ke dasar saat ditolong. Saat ditolong juga tidak kooperatif, mungkin akan cukup sulit untuk melakukan manuver terhadap tubuh korban. Yang diperhatikan penolong pada korban yang seperti ini yaitu biasanya korban sangat bervariasi, membutuhkan pertolongan dengan teknik kontak rescue atau berhubungan langsung kita raih korban karena sudah tidak sadar. Perhatikan napas korban, jika tidak bernapas lakukan segera mungkin bantuan napas atau napas bantu buatan, atau menggunakan alat bantu apung, pelampung untuk membantu memberikan napas pada korban. Kadang terjadi keadaan yang disebut pasif aktif, yaitu di mana korban terlihat tidak bergerak namun saat disentuh berubah menjadi aktif. Ini sangat membahayakan penolong. Oleh karena itu kita harus melakukan teknik mendekati korban dengan benar. Sekian Sekian dari kami. Terima kasih.